mengotori dunia maya anime manga lewat obrolan ringan bersama saya Sakti, semi host yang sekarang sedikit merindukan hujan ini, kondisi sedang agak gerah. Yang juga ditemani satu rekan saya yang kemarin mengerjakan presentasi, kalau nggak salah. Om Kon, gimana kabarnya ini? Memang masih mengerjakan presentasi dan ditolak presentasi. Waduh, nah ini paling tidak kita coba menyemangati sembari selingan dari mengerjakan presentasi. Nah ini juga membantu menemani selingan ini ada satu teman saya yang kayaknya juga ada suatu topik juga ini. Kakak Rufi, gimana kabarnya, dan silahkan dibuka topiknya. Yo, kabarnya baik, aman. Untuk topik kali ini karena nggak tahu ya ini akan dipublish kapan, tapi yang jelas di tahun 2026 ini kita akan menyambut gelaran 4 tahunan yang mungkin bagi sebagian orang ya, atau sebagian besar orang itu ditunggu-tunggu, ya ini Piala Dunia. Jadi tentu saja tema pada kali ini adalah tema sepak bola. Gitu Kak Sakti. Sepak bola ini satu tema yang kita sempat singgung dari episode yang sebelumnya itu di sport begitu ya, anime manga sport begitu. Ya, kalau yang sekarang ini kita lebih spesifik ke bola. Nah ini terus terang kalau saya sendiri ini bukan seorang penggemar bola yang olahraganya sendiri. Jadinya saya tidak begitu sering ikut bermain dengan teman-teman. Tapi untuk anime manganya sendiri saya bisa menikmati. Jadinya banyak yang bisa saya nikmati dari manga-manga itu. Nah ini saya bisa berdiskusi. Nah ini kalau misalnya untuk tipe yang kita menikmati anime manga ini, kalau menurut Kakak Rufi ini cocoknya menikmati soccer itu, untuk anime manga soccer itu seperti apa ini? Atau mungkin coba kasih contoh 1-2 yang Kakak Rufi nikmati begitu. Nah, siap. Kalau dari saya sendiri ya, pertama kali menonton anime manga sepak bola itu, kalau setiap kita mendengar kata manga sepak bola atau anime sepak bola, pasti yang terbayang adalah satu judul yang paling terkenal, yaitu Kapten Tsubasa. Tapi ketika saya kecil dulu, malah bukan Kapten Tsubasa yang pernah saya tonton. Yang pertama kali saya tonton adalah anime ya, khususnya itu adalah anime Kickers. Itu sekitaran tahun 90-an lah kalau nggak salah. Itu sore-sore. Nah, di Kickers ini tuh dulu saya pas kecil itu ngiranya Kapten Tsubasa itu Kickers itu loh. Karena saat itu kan nggak ada informasi apapun ya, nggak ada internet, nggak ada pada tahun 90-an awal gitu. Nah, saya kira dulu itu Kapten Tsubasa itu ya Kickers, ternyata beda gitu. Dan memang keduanya itu ada di satu timeline, bukan satu timeline sih, maksudnya satu generasi yang hampir sama gitu. Dimana Kapten Tsubasa itu kan agak kurang realistis gitu ya, maksudnya ada jurus-jurusnya, kemudian tendangannya juga aneh-aneh. Sementara untuk Kickers itu ketika saya tonton dulu tuh dia lebih membumi gitu. Dia lebih realistis, kemudian juga nggak ada yang jurus-jurus khusus, dan lebih ke persahabatan dan kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan saat itu gitu ya. Nah, di situ akhirnya mulai nih saya menyadari bahwa ada dua kubu untuk anime. Nggak cuma di anime sepak bola sih, tapi hampir semua sport itu kan, anime manga sport itu pasti ada dua kubu besar gitu. Yang satu realistis, yang satunya hiperbola gitu, atau realistis gitu. Nah itu bisa menawarkan keasikannya masing-masing sih gitu. Walaupun kalau saya pilih ya bisa dua-duanya gitu, karena satu itu memiliki kelebihannya masing-masing gitu, kayak bagaimana kita bisa lebih ada dramanya atau lebih ada strateginya kalau yang realistis. Sementara yang hiperbola tadi itu biasanya karena kita suka dengan jurus-jurusnya dan lain. Itu kalau dari saya Kak. Oke, teknik-tekniknya begitu Kakak Rufi ya. Nah ini Kakak, kalau Om Kon ini juga menikmati tekniknya juga atau mungkin ada yang lain juga? Oh, bagi saya itu manga sport pada umumnya itu mirip kayak battle manga sih buat saya. Jadi masing-masing punya skill, terus gimana cara memanfaatkan skillnya itu. Jadi kayak di sepak bola kan ada yang kayak di Kickers itu di satu tim yang terkenal strikernya, tapi kalau di
di tim satunya yang terkenal kipernya gitu, kayak Wakabayashi. Nah itu sama seperti, jadi kayak battle aja sih saya menikmatinya. Kan kalau saya pribadi tergantung sih ya. Sama sih kalau gambarnya bagus biasanya saya juga suka. Tapi saya memang cenderung lebih ke yang realistis kalau akhir-akhir ini. Seperti yang salah satu yang realistis itu kan Giant Killing. Itu nggak ada skill-skill tertentu apa namanya kayak Eagle Eye atau Premonition kayak di Blue Lock itu kan mereka semua punya skill supernatural gitu kan. Kalau saya akhir-akhir ini suka yang realistis. Yang realistis. Kalau dulu suka Inazuma Eleven tuh suka. Oke. Kalau yang realistis dibandingkan dengan yang fantastis berarti ya. Nah ini terus terang kalau misalnya aku sendiri memang lebih menikmati ya yang seringnya diterbitkan itu kan yang memang lebih ke fantastis ya. Kayak Blue Lock itu teknik-tekniknya meskipun coba dijelaskan secara logis, ini yang terjadi, ini caranya seperti ini, tekniknya seperti ini. Ya untuk pengaplikasian ke dunia nyatanya itu kita bisa masukkan ke fantastis juga karena ya tidak bisa dibilang semuanya itu semudah yang di manga itu atau di anime itu. Dan memang di situ itu bagaimana keahlian seorang pengarang lah ya untuk menunjukkan itu. Nah kalau misalnya fantastis itu kan kelihatan efeknya luar biasa begitu. Nah ini kalau misalnya yang tadi Om Kon menyebutkan jadi bergeser ke yang realistis itu gimana itu maksudnya untuk pengarangnya itu menunjukkan sesuatu yang realistis tapi masih tetap Om Kon suka itu seperti apa? Banyak ya, maksudnya kayak kalau di Giant Killing itu cenderung dia lebih ke kayak permainan strategi seperti itu. Jadi kita kayak benar-benar nonton bola sih kalau kita baca Giant Killing itu. Nonton bola dengan kita bisa mendengarkan monolognya dari si pemain gitu. Nah beda kalau yang Tsubasa misalnya. Tsubasa kan gimana ya? Kayak tendangan salto berdua gitu. Ya itu ada menarik juga sih. Walaupun ya kayak kalau juga kan ada Fantasista gitu. Yang judulnya Fantasista itu lumayan realistis trik-triknya kayak strategi-strateginya. Walaupun kalau ini bukan sepak bola ya, tapi sama-sama football, American football. Kalau kita nonton ISIL 21 itu kan semua juga punya skill sendiri gitu, punya jurus-jurus sendiri. Itu juga menyenangkan juga gitu. Tergantung si pengarangnya itu dia fokus kemana. Nah kadang-kadang kayak di comic shoot ya, itu kan nggak cuma main bola kan, ada kisah romantisnya juga, rebutan cewek juga di situ. Itu juga menjadi nilai plus kadang-kadang. Betul kan? Oke, itu salah satu nilai plus yang Om Kon sebutkan terkait ya bisa dibilang yang lebih ke fantastis lah, yang sebenarnya juga bisa ditunjukkan di yang realistis begitu. Nah kalau Kakak Rufi ini mungkin juga menikmati juga yang sedikit lebih ke realistis gitu atau lebih sukanya seleranya yang fantastis gitu? Ya kalau saya tuh ya kayak yang disebut oleh Om Kon tadi juga saya juga nonton ya kayak Inazuma Eleven pas pertama kali muncul gitu juga saya ngikutin gitu. Cuma memang ada perbedaan ya dibandingkan dengan realistis gitu. Mungkin karena dari awal ketika masih kecil saya mulainya dari yang realistis ya. Kalau Kickers itu kan dia lebih realistis ya dibanding Kapten Tsubasa ya. Kalau Kapten Tsubasa kan benar-benar sempurna gitu ya. Udah orangnya financial freedom gitu ya. Itu terus ya enggak, maksudnya kecilnya enggak perlu berjuang aneh-aneh gitu. Terus dia juga tidak punya penyakit seperti temennya gitu ya. Pokoknya dia aman lah gitu ya. Kemudian dia tinggal bermain sepak bola untuk bisa mencapai cita-citanya. Kalau Kickers itu dia di awal aja
untuk bisa menang aja atau menghindari klubnya bubar aja udah suatu prestasi gitu. Jadi itu, itu beda sekali dengan Kapten Tsubasa yang dia wah aku harus menjuarai Liga Jepang gitu. Kemudian saya akan pindah ke apa namanya klub yang profesional dan lain sebagainya terus menjuarai Piala Dunia. Nah, Kickers itu dari awal itu untuk bisa klubnya nggak bubar aja sudah prestasi. Terus mencapai kemenangan pertama saja sudah menjadi prestasi gitu. Jadi bukan bukan tokoh utama yang karena memang judulnya sendiri ya bukan orang ya kalau Kapten Tsubasa kan memang namanya juga Kapten Tsubasa gitu. Jadi pasti fokus ke Tsubasa yang perfect gitu ya. Kalau Kickers itu lebih perjuangan dan persahabatan untuk bisa menang pertama gitu ya atau dan selanjutnya bisa memenangkan juara gitu. Nah, hal itu mungkin kebawa sampai segini sehingga saya kayaknya cenderung lebih menyukai yang nggak terlalu fantasi banget gitu ya. Kayak misal shoot gitu ya, offside gitu. Kemudian dibandingkan apa namanya yang tadi disebutkan misal kayak blue lock gitu ya. Saya cenderung misal lebih ke whistle kayak gitu. Kalau bisa diurutkan kan mentoknya itu kan Inazuma Eleven ya. Inazuma Eleven itu mentoknya fantasi lah gitu. Kan mungkin setelah bawahnya itu mungkin kayak Kapten Tsubasa gitu, bawahnya lagi mungkin shoot, offside, whistle, kickers dan lain sebagainya. Nah, saya entah kenapa dibandingkan yang jurus-jurusan itu kayak mikirnya agak kalau jurus-jurusan jadi mirip yang tadi ya, yang disebutkan Om Kon juga ya battle manga gitu. Kenapa nggak nonton battle sekalian gitu kalau memang adu jurus gitu. Nah, akhirnya terus saya lebih cenderung ke yang realistis gitu. Bagaimana perjuangan mereka untuk bisa konflik dan intrik di dalamnya kayak gitu. Dan kayak Giant Killing itu kan kayak uh, football manager atau championship manager jadikan manga gitu ya. Dan kayak gitu, gitu. Atau Master League di PES gitu dijadikan manga gitu. Nah, hal seperti itu yang kayak kadang memberikan ini ya, lebih memberikan dampak atau kalau kita sebagai pembaca atau penonton itu lebih memberikan kesan lah ya dibandingkan mungkin jurus yang mungkin keren saja dilihat gitu, tapi setelah itu kayak nggak jadi apa-apa gitu. Ya walaupun ceritanya kadang bagus ya, Kapten Tsubasa dengan 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 ini ya, dengan dampaknya ke luar ya, bahkan di luar Jepang sekalipun kan banyak pemain profesional juga sangat mengemari Kapten Tsubasa. Tapi kalau kita bukan sebagai anak-anak melihat itu kan kayak terlalu ini ya, terlalu fantasi gitu. Kadang kita kalau saya pribadi lebih membutuhkan yang drama, yang kemudian ada apa namanya, ada cerita di balik itu, mungkin ada plot twist juga dan lain sebagainya. Lebih terikat lah ya atau lebih terkait dengan ceritanya gitu. Itu sih Kak Sakti. Terkait ceritanya. Ini terus terang kalau misalnya cerita sepak bola ini juga kalau menurutku ya bisa dibilang agak monoton nggak sih? Atau mungkin cuman aku aja ya. Paling yang sedikit beda untuk olahraga bola ini, yang animanga bola ini, yang aku lihat itu adalah Blue Lock karena dia yang kayak mencetak satu orang striker di Jepang gitu. Jadinya bukan, kalau yang lain kayaknya kan cuman turnamen-turnamen gitu. Bener nggak kalau menurut Kakak Rufi? Ya, mungkin karena Blue Lock itu berangkat dari premis ya. Premisnya sudah jelas di awal gitu bahwa mereka pengen mencetak striker yang egois, haus gol dan itu kan juga berdasarkan kalau diceritanya berdasarkan data dari Jepang gitu ya bahwa mereka itu selalu susah mencetak gol karena kurangnya striker haus gol di lini depan kayak gitu. Akhirnya mereka bikin program itu gitu. Ya itu karena memang berangkat dari premis dan premisnya itu yang selalu diulang akan sangat membedakan dengan yang lainnya kan. Dan juga kan sepak bola mereka kan juga pola pendidikan atau pola pertandingannya juga berbeda dengan sepak bola umumnya gitu. Jadi memang itu akan membuat kan sedikit berbeda itu sedikit lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu ya. Gimana sih? Pokoknya sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Jadi karena dia dari premisnya saja berbeda itu udah membuat Blue Lock itu jadi kayak kelihatan bedanya gitu dengannya. Padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang apa namanya premis-premis yang lain di sepak bola itu juga kita mungkin menemukan yang berbeda gitu. Kayak misal shoot ya. Shoot itu kan dia fokusnya pertama itu kan perubahan dari kubu Yoshiharu ke Tanaka ya.
Toshihiko Tanaka Toshihiko gitu. Tanaka. Itu kan juga menurut saya juga berbeda juga gitu dibandingkan mungkin manga lain yang tokoh utamanya satu aja dari awal kayak Kapten Tsubasa kan nggak mungkin terus Mizuki jadi tokoh utama kan ya. Nah, Shoot ini unik gitu karena di awalnya itu Kubo Yoshiharu, kemudian ya maksudnya fokusnya ya kita nggak bicara bahwa dari awal memang Tanaka ada gitu, tapi lebih lebih menonjol si Kubo Yoshiharu, tapi kemudian ada tragedi kemudian pindah ke Tanaka gitu ya, atau si Tanaka kayak gitu. Itu menurut saya juga sesuatu yang berbeda gitu, walaupun tidak se ekstrem Blue Lock gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin membuat maksudnya perbedaan-perbedaannya memang tidak terlalu berbeda banget karena kebanyakan memang fokusnya di cerita gitu ya. Jadi nggak yang benar-benar premisnya berbeda kayak Blue Lock tadi gitu. Kalau mau benar-benar premisnya beda ya mungkin kayak ini ya, ada manga atau anime dulu yang tentang League Space League atau apa gitu yang dia yang bermain adalah kayak monster-monster luar angkasa gitu. Apa ya? Kayak pokoknya ada itu anime yang dia bermain yang main itu orang makhluk-makhluk luar angkasa gitu loh. Apa ya judulnya? Nah kayak gitu. Jadi kalau mau ya memang akan seperti itu, atau Inazuma Eleven lah yang dimana di situ dia mempunyai kekuatan super yang benar-benar hiperbola, benar-benar aneh lah sampai bisa summon dan lain sebagainya. Nah yang kayak gitu. Tapi kalau memang dia tentang sepak bola ya akhirnya jatuhnya lebih ke POV gitu ya, perspektif yang berbeda atau drama yang melingkupi sepak bolanya itu gitu. Nggak akan bisa yang premis terlalu berbeda, itu akan susah gitu. Itu sih Kak Sakti. Nah, tapi kalau Jepang kekurangan striker itu kan kayaknya tahun 90-an deh, itu premis bahwa sepak bola Jepang kekurangan striker itu banyak banget ada di mana. Makanya mereka terus bikin manga-manga ya kan. Sepak bola itu ada yang beda-beda kan, ada yang fokusnya di pertahanan kayak offside itu dia nggak terlalu di itu malah tokoh utamanya ini ya penjaga gawang ya Om? Penjaga gawang. Nah terus yang tokoh utamanya striker itu Ariano Kisi, Knight in the Area. Dia kan punya kembarannya tuh menyerahkan ke dia kalau Jepang tuh butuh pejuang di area penalti gitu. Jadi dia diplot untuk jadi situ. Jadi banyak sebenarnya sepak bola Jepang itu strikernya kurang jos itu tahun 90-an tuh memang sekuat itu di image orang Jepang sendiri. Jadi Jepang itu memproduksi banyak pemain tengah kayak Hitoshi Nakata, Shunsuke Nakamura itu kan semuanya di tengah kan. Sedangkan kalau yang striker itu rata-rata terkenalnya kan berhasil. Jadi komik juga menyesuaikan itu, dan kadang-kadang kita bisa lihat self insertnya gitu. Jadi kayak Jepang menang Piala Dunia lewat si Tsubasa gitu, atau di Giant Killing itu kan juga sedang Piala Dunia. Mungkin salah satu dari fungsinya sebuah cerita di manga atau anime kan ingin mewujudkan cita-cita bangsa gitu. Ya kan. Kalau Jepang tuh pengen gitu menang Piala Dunia. Karena Jepang itu yang kuat itu malah baseballnya sebenarnya. Baseballnya Jepang tuh kuat gitu. Siapa yang nggak kenal Shohei Ohtani itu kalau misalnya penggemar baseball. Itu pemain terbaik sepanjang masa mungkin malah di Major League Baseball. Saking josnya. Tapi sepak bola kayaknya terakhir saya yang main di liga-liga Eropa, Serie A atau di Spanyol itu kayak terakhir cuma Shunsuke Nakamura deh. Atau ada yang lain? Kayaknya Om, kayak Minamino. Nggak terlalu itu ya. Kalau yang main di Inggris itu yang Son siapa itu yang orang Korea, ya, kan lumayan terkenal. Park Ji-sung kayak atau ini apa? Bukan, yang baru yang Tottenham Hotspur ya? Siapa namanya? Song Heung-min. Song Heung-min ya. Tapi ya banyak Om yang di liga-liga Inggris ya gitu ya. Kayak ada Wataru Endo di Liverpool, Mitoma di Brighton. Arsenal juga ada tuh kayaknya, Takehiro Tomiyasu. Cuma memang bukan yang
apa ya? Ya beda sama Iya. Son Ya kalau Heung-min cuma di sekedar Tottenham sih. sekedar anggota klub, Rata Marahan juga anggota klub. Yes. Anggota klub ya, yang penting masuk dulu ya. Ini Iya, mampu nggak bertahan jadi Jadi starting tulang punggung eleven-nya ya, itu. jadi tulang punggung klub ya. kalau kalau menurutku tuh bertahannya itu tergantung dari ada yang mendukung atau enggak gitu. Jadinya siapa yang mendukung, atau kalau misalnya Nisekai ya produk dan jasa inilah yang mendukung. Kita balik ke iklan Iya. dulu. Dan kita balik ini setelah dukungan dari produk dan jasa yang mendukung Nisekai. Nah, ini untuk pemain-pemain yang ada di klub-klub terkenal ini juga perlu didukung juga ini. Nah, ini kalau menurut Om Kon ini bisa bertahannya itu dia kira-kira karena apa kalau menurut Om Kon? Ya, prestasi. Iya, maksudnya kayak dulu di AC Milan itu ingat banget siapa namanya kipernya itu Dida. Dia itu kiper terkenal, berprestasi gitu kan. Tapi sayang baru kalau nggak salah di game kedua atau ketiganya di AC Milan, dia itu blunder dengan menjatuhkan bola, ngelewatin kakinya sendiri terus gol bunuh diri. Bodoh banget waktu itu. Dan itu langsung out gitu. Dan dia ketika main di klub lain, hasil pas AC Milan bagus lagi gitu. Jadi itu kayak cuma lagi sial aja gitu. Jadi ya prestasi gitu. Kalau mau bertahan ya prestasi. Prestasi. Nah, itu kalau Kak Rufi ini kalau misalnya untuk prestasi ini juga menikmati melihat itu juga nggak ini kalau Kakak Rufi? Ya, menurut saya sih kita kalau kayak gini ya, ini memang salah satu dampak dari Kapten Tsubasa ya. Bagaimana satu manga ini juga juga merevolusi yang tadi juga nyambung ya Om Kon tadi ya. Dulu itu memang baseball ya Jepang itu. Identik dengan baseball, salah satu olahraga favoritnya. Itu sama kayak slam dunk ya. Slam dunk juga merevolusi basket di Jepang itu. Kapten Tsubasa juga kayak gitu ya. Dengan bahkan mungkin kita kalau kita lihat sejarah ya, J-League di Jepang itu bahkan satu dekade setelah Kapten Tsubasa rilis gitu. jadi liga profesionalnya sepak bolanya di Jepang itu baru rilis satu dekade setelah Kapten Tsubasa terbit gitu. Jadi itu adalah salah satu apa namanya ya dampak dari sebuah manga gitu ya sampai segitunya gitu. Dan kemudian tadi ya cita-cita atau harapan atau mimpi dari sang mangaka mungkin atau mimpi anak-anak yang membaca itu ingin diwujudkan oleh Jepang gitu. Dan benar gitu, maksudnya mereka tuh kalau pembinaan anak muda, pembinaan regenerasi itu benar gitu ya. Dari pertandingan atau turnamen sekolah gitu, itu ada gitu. Kemudian bahkan kalau saya baca-baca itu divisi sepak bola itu sampai divisi kelima gitu. Jadi kan kalau Premier League di Inggris itu kan divisi teratas ya, itu kan di belakangnya di bawahnya ada Champions gitu Championship gitu ya, bawah-bawah gitu ya, atau seri atau Ligue 1 gitu, bawahnya ada Ligue 2 dan lain sebagainya gitu. Nah, Jepang itu kayak gitu juga dan itu divisinya itu sampai 5 gitu loh. Berarti kan bukan regenerasi sih, cara mereka untuk membuat profesional atau membuat pemain-pemain supaya menjadi lebih hebat itu ada gitu. Nah itu kan kita sebagai bangsa yang menggemari sepak bola sejak dulu itu agak harusnya kayak gitu, pengen serius mengembangkan sepak bola gitu. Nah makanya nggak heran ya kalau kita lihat Jepang saat ini tuh di beberapa tahun terakhir ya kemenangan dengan melawan tim-tim besar yang mungkin dahulu kala itu dianggap mimpi itu terjadi gitu. Kayak misal menang lawan Inggris itu pernah terjadi, sudah terjadi gitu di 2026 lalu gitu. Kemudian lawan tim-tim Eropa yang lain kayak termasuk Jerman ya gitu ya. Itu juga pernah gitu ya. Spanyol juga pernah dan lain sebagainya. Yang dulu merupakan mimpi termasuk jadi mimpinya si siapa Tsubasa gitu kan. Dia di situ ceritakan Jepang lawan Brazil ya gitu. Itu pun juga terjadi juga gitu. Nah, ini menurut saya
kesuksesan itu tuh tidak sesuatu hal yang instan dan tidak hanya satu atau dua pemain saja. Itu menurut saya dari komitmen ya ini ya, sekali lagi komitmen dari si pemerintahnya juga gitu, komitmen dari liganya juga, komitmen dari apa namanya regenerasi pendidikan dan lain sebagainya yang akhirnya membentuk mentalitas si pemain itu untuk bisa lebih berkembang tidak hanya di negaranya sendiri tapi juga keluar gitu. Itu menurut saya salah satu faktor yang tidak bisa kita pungkiri gitu. Saya nggak tahu jumlah orang Jepang dibandingkan Korea yang berlaga di apa namanya di klub-klub atau liga-liga Eropa yang tertinggi, kasta tertingginya itu seberapa perbandingannya. Tapi menurut saya Jepang ini salah satu yang bisa mengejar ketertinggalannya itu dengan cepat gitu, dengan apa ya, dengan struktur yang jelas gitu, dengan skenario yang jelas gitu ya. Ke depan mau kan mereka kan ada kayak gini kayak semacam 100 tahun plan gitu ya. Kayak gitu tuh benar-benar dilakuin gitu loh. Nah, menurut saya itu sih kenapa mungkin saat ini tadi mungkin saya jelaskan tapi memang tidak setulang punggung Song Hyun Bin di ini ya, di Tottenham Hotspur ya. Tapi paling enggak beberapa yang saat ini akan berlaga di Piala Dunia nanti itu orang-orang yang mungkin beberapa di antaranya adalah yang memperkuat tim-tim Eropa atau liga tertinggi sepak bola gitu, Kak. Memperkuat liga tertinggi. Ya memang kalau aku lihat juga paling nggak aku yang awam bola pun juga melihat ya agak kurang menikmati bagaimana tim kita nasional ini, tim-tim kita yang kita miliki di sini itu agak kok seperti ini sih begitu. Itu yang aku mungkin agak kurang itu ya, walaupun aku nggak begitu terlalu mendalami begitu, yang mungkin teman-teman yang lain yang lebih mendalami. Nah, tapi kalau itu tadi yang menurut Kakak Rufi yang bisa perbedaan antara beberapa tim-tim nasional, kalau Om Kon juga seperti itu juga atau mungkin ada analisis lain yang mau dicoba dibawa? Jadi bisa dibilang manga olahraga itu propaganda ya. Biar anak-anak mudanya punya apa namanya tujuan hidup. Kalau kita kan tujuannya jadi YouTuber sama TikToker gitu. Kalau TikTok nggak tahu, kalau yang itu. Kalau TikTok nggak tahu, saya tidak bisa menari saya. Ini mungkin Om Kon yang bisa. Ya Om Kon kayaknya. TikToker tuh kan sekarang nggak nari. Gitu. Jualan. Nah, apalagi itu saya nggak tahu apa populernya. Ini yang lebih tahu berarti Om Kon ini berarti. Ya kayak gitu lah. Maksudnya kan kalau misalnya di Jepang tuh anak-anak baca komik kan. Baca komik dan di komik itu diberikan contoh-contoh dan cerita positif dan mimpi-mimpi positif seperti Tsubasa yang bisa main di Piala Dunia ataupun kalau baseball ya menang di Koshien terus seperti Aisin 21 yang dia main di kejuaraan dunianya. Jadi anak-anak tuh aku pengen jadi kayak gitu. Ya mereka mulai punya mimpi-mimpi yang secara tujuan pemerintah itu tercapai gitu. Aku pengen anak-anak ini punya mindset yang strong, punya mindset yang maju. Cita-citamu apa? Jadi juara dunia atau apa gitu kan bagus. Tapi kalau anak Indonesia ditanya cita-citamu apa? Jadi orang kaya, punya banyak uang gitu. Nah itu kan bukan mimpi yang secara moral bagus. Kayaknya salah satu kayak kita kalau misal nonton film Indonesia atau maksudnya storytelling Indonesia gitu, itu kan kadang-kadang terlalu berkhotbah kan. Kayak kita tuh pengen nonton film, pengen happy itu ngerasa kayak dikhotbahi, kayak diceramahi. Nah, untuk manga-manga sepak bola ini kan ada yang kayak gitu, yang istilahnya ini kamu mau apa sih ceritanya, nggak fun sama sekali, berasa kayak demi Jepang atau demi ini, nggak seru gitu loh. Kan kita secara story kan pengen ya hero's journey lah, from zero to hero kayak gitu kan. Nah kadang-kadang ada banyak komik sport terutama yang story-nya nggak bagus dan itu juga nggak akan sukses. Jadi kalau misalnya kayak ini aku lagi lihat apa sih yang lagi rame di komik soccer yang lagi rame gitu,
salah satunya Ember kan. Ember gambarnya bagus, itu artnya emang bagus. Cuma dari segi story juga bagus. Dia dari zero to hero kan, dari berandalan yang suka berkelahi doang, terus dia mulai tertarik main bola, sama seperti Sakura Hanamichi. Dia gara-gara naksir cewek terus jadi main basket. Itu menyenangkan untuk dibaca. Tapi kalau misalnya banyak kok yang banyak yang aku aneh lah storytellingnya. Tapi menyambung Om. Saya pengen sebenarnya kalau tentang cita-cita itu memang ini sih tergantung orang tua dan keadaannya saat itu gitu. Di Indonesia ini kan terus terang kan yang di bawah garis kemiskinan kan banyak ya. Ini ada penelitiannya juga gitu bahwa kebanyakan orang-orang yang mohon maaf ya, orang-orang miskin itu ketika ditanya cita-citanya memang dia akan cenderung terkait langsung ke kebutuhan gitu ya. Misal finansial, stabilitas atau kebutuhan pokok kayak gitu. Beda dengan anak yang orang kaya yang cenderung ketika dia hidup gitu, anaknya itu saat itu hidup itu udah aman gitu keuangannya. Jadi dia mulai mikirnya tentang aktualisasi diri, pengembangan diri, penciptaan dampak ke masyarakat dan lain sebagainya. Jadi memang itu nggak bisa di ini sih. harusnya diperbaiki dulu. Menurutku bisa gitu loh, karena kan membaca buku itu membuat kita bebas dari ikatan itu kan kita. Tapi akses membaca bukunya itu pun sudah jadi privilege sendiri Om kalau untuk orang miskin gitu loh. Itu. Iya, maksudnya kayak zaman dulu ya gitu. Itu kan di SD itu kan ada kan buku-buku gratisan atau pustakaan gratis. Itulah. Dengan kata lain kamu nggak perlu membeli buku, nggak perlu menyewa buku untuk bisa baca buku. Di zaman kita kecil kan seperti itu. Buku itu ada dan accessible. Kalau sekarang nggak tahu itu si perpustakaan sekolah itu diupdate nggak, dirawat nggak. Soalnya saya itu waktu kecil baca Little Prince waktu SD. Saya tuh nggak tahu kalau saya baca Little Prince. Ketika orang waktu aku kerja. Le Petit Prince itu ya? Le Petit Prince kan? Oh ya. Nah ketika aku kerja dan temanku ini bukunya bagus banget, filosofis banget, gini. Aku baca, kayak aku pernah baca di kapan ya? Aku ingat kalau itu waktu itu SD. Aku nggak ngerti maksudnya sama sekali. Dengan kata lain, buku itu memang membebaskan kita gitu. Jadi kayak kalau misalnya ya katakanlah dia orang tuanya miskin, terus katakanlah dia di masjid gitu, ada buku bacaan, terus dia habis sholat baca di masjid kayak gitu, terus di masjid saya buku orang jadi dokter, orang yang buku dokter Newta lah misalnya. Nah dia mungkin akan jadi dokter hebat, yang pengen deh jadi dokter. Terlepas dia jadi dokter atau tidak, adanya keinginan untuk jadi dokter itu sudah membebaskan dia dari belenggu mental blocknya dia. Nah di Indonesia materi-materi yang seperti komik sepak bola lah, atau komik ini komik itu, atau story yang istilahnya memberikan harapan untuk aku pengen lo kayak gitu, pengen lo bisa jadi pemain bola tingkat dunia, atau pengen jadi dokter, pengen jadi Hokage. Ada keinginan itu membuat orang ingin effort gitu, karena punya keinginan untuk melakukan effort itu muncul, nggak apatis. Nah harapanku sih ya, at least media-media Indonesia itu ada yang memberikan storytelling yang kita diarahkan untuk bercita-cita. Kalau menurutku memang untuk storytelling sebagai pemicu suatu harapan di masa depan itu memang ada baiknya. Cuman bisa dibilang ada juga sedikit sisi negatifnya kalau ya khususnya untuk kondisi ekonomi kita di dunia ini, itu yang tadi juga sempat disinggung sama Kakak Rufi, itu terkait juga adalah salah satunya itu memindahkan tanggung jawabnya, dalam artian jadinya ketika kita tidak berhasil itu berarti salahnya si orang itu jadi tidak
karena orang itu tidak berusaha sekeras mungkin. Coba lihat yang teman yang ini dia berhasil, tapi kamu tidak berhasil berarti itu karena salah kamu. Padahal bisa jadi temannya yang itu karena ya tadi sempat disebut Kakak Rufi karena memang keluarganya itu membantu begitu. Jadinya Ya enggak, kalau itu kan masalah mindset, bukan masalah materi storytellingnya. nah itu dia makanya. Jadi kan kalau misalnya kita hanya melihat ke satu sisi saja, jadi mindsetnya kan jadi menyalahkan diri gitu loh. Sementara kan di yang lain itu kan melihat kita kan nggak bisa melihat dia itu dibantu apa saja. Sementara kan kalau misalnya kita enggak juga. Iya, maksudnya kan Maksudnya kayak gini. Iya, kamu ngerti maksudnya. Tapi maksudnya kalau storytelling itu sebuah pelajaran kan. Dan apa yang diajarkan dari sebuah storytelling itu kan bisa macam-macam. Kayak berani bermimpi, itu satu. Atau mampu untuk menghadapi kegagalan, itu dua. Nah, untuk orang yang katakanlah kalau misalnya aku effortku sama dengan orang lain, tapi dia berhasil, aku enggak, berarti dia nggak bisa menerima kegagalan. Dia butuh materi storytelling yang membuat dia, oke, aku harus berjuang terus. Gitu. Nah, itu dia. Maksudku itu, dari mana kita tahu kalau effortnya sama? Itu loh. Nggak harus. Nah, maksudnya itu maksudku di situ. Jadinya salah satu sisi yang bisa jadi negatif itu di situ. Itu yang aku sebutkan. Itu cuman satu kritik. Memang benar orang kalau misalnya ada suatu tujuan, wajar kalau dia harus bersemangat dan semaksimal mungkin. Kita baca Naruto aja deh. Kita baca Naruto. Kalau kita baca Naruto, kita coba baca Naruto tuh effortnya 10 kali lipat, 20 kali lipat dari teman-temannya, tapi dia nggak sukses. Tapi tetap jadi Hokage, tetap menang lawan monster gitu. Ya, karena kan dia punya cakra gede dari ibunya, orang tuanya pun juga dia punya itu. Pas awal-awal kan enggak. Ya, maksudnya terus dia juga ada ketemu sanin-sanin yang lain. Itu bisa dibilang itu nepo baby banget gitu. Kan? Bahkan untuk yang Naruto ya maksudnya aku nggak mengitukan dia itu nggak bekerja keras, cuman kan ya kita startnya itu beda dari yang lain begitu loh, dan support yang diterima oleh dia itu pun juga beda. Oh dia ini anaknya itu Yondaime nih, aku mau bantu. Nah itu kan malah dia kan malah dibully ya dari kecil, cuma dibully aja. Dia nggak punya guru. Ya maksudnya kan kalau dibully aja itu kan bukan cuma bos. Yang jadi masalah itu adalah ketika dia masuk untuk jadi Hokage, itu kan juga selain yang itu anggaplah itu dia jadi menurunkan semangat dan sebagainya. Tapi kan ya startnya itu berbeda itu loh. Itu yang aku mau tunjukkan di situ. Gini. Kan kayak gini, kalau kita misalnya bicara apa namanya dari buku ya, dari buku kan kita ambil apa yang bisa kita ambil dari situ, kita nggak saklek gitu dari buku. Kayak contohnya kalau Naruto tuh bekerja keras dan apa namanya berpikir positif, tapi Naruto kan juga mesum. Apa kita ambil mesumnya kan kayak gitu kan, kita ambil yang baik gitu loh, bahwa kalau storytelling semuanya itu bagus, itu karena storytelling itu kitab suci. Jadi, kalau misalnya kita effort terus kita melihat teman-teman effortnya lebih gampang, kok dia bisa sukses, berarti aku yang salah? Iya, kamu yang salah, mindsetmu yang salah. Gitu. Itu bisa diajarkan lewat storytelling itu maksudku. Iya. Kan kita lihat kayak misalnya Giant Killing lah, kalau kamu baca Giant Killing, si Tsubaki yang menghalangi dia itu ketidakpercayaan dirinya. Dia itu jago dan dia butuh berjilid-jilid untuk bisa pelatihnya Tatsumi untuk meyakinkan dia, kamu tuh bisa ngebunuh, bisa ngelawan para monster-monster pemain itu kalau kamu berusaha. Dan dia itu gagal terus loh. Gagal terus, yang ending-endingnya sekarang masih gagal. Masih kalah sama Australia. Tapi kita bisa lihat orang ini nggak nyerah nih gitu loh, walaupun dia gagal. Dan terus terang juga sebenarnya ada nilai positif untuk dari kata menyerah juga, karena endingnya pun kita bisa mengalihkan ke
suatu usaha yang mungkin lebih cocok dengan kita. Seperti kita coba Of mengalihkan ke course. Kakak Rufi ini, kayaknya ada yang mau ditambahkan ini Kakak Rufi Iya, ini. ini kan kita ngobrolnya tentang bagaimana manga Jepang itu kan mengubah generasi bahkan mengubah satu generasi ya, dan bahkan banyak generasi setelah manga itu terbit gitu ya. Eh, jadi kan ini sebenarnya kan awalnya dari situ ya perdebatan ini ya gitu ya. Iya. Dan memang saya mengakui memang berubah sih gitu ya. Kita tahu ASIL 21 itu ya, American Football itu kalau teman-teman baca, teman-teman cari ranking ya dari International Federation of American Football, Jepang itu ya negara di luar Amerika Eropa itu berada di posisi kelima loh di American Football untuk rankingnya gitu. Juga di FIFA itu kan juga Jepang itu kan salah satu negara Asia yang tembus di sekitar 20 besar ya, dia berada di 18 besar gitu. Jadi memang pengaruh dari di sini kan saya menggunakan contohnya itu kan manga sepak bola ya. Bagaimana manga sepak bola itu mengubah prestasi sepak bola dari satu negara yang dulu tahun 80-an itu tidak sama sekali tidak terkenal, berubah menjadi tahun 90-an ada J-League atau liga profesionalnya, hingga mereka punya rencana 2050 itu bisa target juara Piala Dunia. Bahkan mimpi si Kapten Tsubasa bisa mengalahkan Brazil di manganya itu juga udah terwujud di tahun 2025 ya. Pertandingan uji coba mereka tuh bisa comeback setelah 2-0 di babak pertama, dia bisa balikin 3-2 di babak kedua gitu. Itu kan juga yang dulu nggak pernah terpikir bagaimana mungkin Jepang bisa mengalahkan Brazil. Sama itu yang Bulldog ngalahin Jerman ya kalau nggak salah. Nah, itu juga di kemarin kan Sudah terwujud. juga terwujud gitu. Jadi memang kayak gitu, itu loh. Nanti kalau terkait dengan akses dan kemudian perbedaan cita-cita, nanti kita diskusinya di post record aja gitu. Iya, Amin kayak gini, apa namanya? Kalau misalnya kita ditanya, kamu yakin nggak sepak bola Indonesia? Anak, kamu pengen nggak masuk Piala Dunia? Sepak bola Indonesia kan bisa masuk Piala Dunia? Enggak, gitu. Tapi kalau kita tanya anak-anak di Jepang, mereka mungkin kemungkinan besar akan bilang iya, karena mereka sudah tertanam materi-materi komik yang Jepang tuh bisa masuk Piala Dunia cuma masalah waktu aja. Kita cuma tinggal ningkatin skill aja. Kita cuma harus ngejar ketertinggalan. Sedangkan kita kan, kalau lihat yang di IG permainan Tarkam kayak gitu, yang tendangan-tendangan kungfu kayak gitu, nggak bakal lah gitu kita masuk. Itu political will juga itu akan banyak, itu kita bahas pas rekap itu nanti kita kayak apa namanya sensorship terus manga kayak gitu kan, itu juga sponsor oleh negara. Kayak contohnya si Aizen itu juga komiknya disponsori oleh asosiasi itu loh, asosiasi apa namanya Amefuto disponsori. Jadi memang ini tuh kayak political will. Oke, kita pengen apa namanya ada bibit sepak bola nih, kita bikin komik sepak bola kan, kayak gitu kan, itu political will. Political will itu memang sesuatu yang kuat lah istilahnya untuk dari dalam suatu kondisi. Ini tidak perlu kita bikin komik sepak bola, nggak perlu gitu loh. Faktanya orang-orang dari Eropa pun juga terinspirasi Kapten Tsubasa gitu. Kayak Messi juga dia baca Kapten Tsubasa pas di Argentina. Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero loh, itu juga punya koleksi lengkap. Dia di satu itu sesi bahkan pernah ketemu sama Yuji Takahashi gitu. Iniesta, Torres, Mbappe. Maksudnya negaranya kan nggak bikin negaranya nggak. Tapi kan mereka istilahnya the original gitu loh. Kalau mereka tanpa perlu propaganda pun, sepak bola pun Italia sama Inggris rebutan. Siapa sih origin dari sepak bola kayak gitu? Mereka the origin. Kayak NBA itu nggak perlu bikin komik. Orang Amerika sudah main basket. Nggak perlu mereka bikin komik slam dunk. Ya, tapi kalau menurutku yang perlu itu adalah kita mendengarkan produk dan jasa yang mendukung Nisekai. Oke, kita balik lagi dari mendengarkan produk dan jasa. Ini yang tadi
kita bisa mendengar beberapa ya pendapat-pendapat kuat ya. Yang ini kalau menurutku untuk yang ini saya penasaran itu adalah misalnya nih kita bertiga di Nisekai ini kita coba memikirkan suatu anime manga soccer ideal menurut kita. Nah ini menurut Kakak Rufi misalnya membayangkan anime manga idealnya itu dia bentuknya seperti apa ini kalau menurut Kakak Rufi? Waduh, kalau ini ideal menurut saya ya Ini kan berarti ya. bertiga, dirimu menunjuk apa coba, oh ini cocoknya kayak gini nih, nah misalnya kayak gitu. Kalau dari saya sih memang kalau menurut saya ya sebenarnya anime manga yang ideal itu memang anime manga yang saking bagusnya atau saking kerennya gitu ya, itu menginspirasi tadi sih sebenarnya gitu ya. Terlepas dari cerita atau karena kalau kita bicara tentang cerita, tentang drama, POV gitu ya, entah itu dari striker, dari playmaker, bahkan dari pelatihnya itu kan masing-masing orang pasti berbeda-beda ya gitu ya. Tapi bagaimana manga anime itu bisa menginspirasi gitu ya. Bahkan yang kayak yang dilakukan oleh Kapten Tsubasa tadi bisa bahkan di luar negaranya bukan juga terinspirasi, itu menurut saya adalah salah satu apa ya kayak indikator paling kuat sebagai salah satu cerita atau manga sepak bola yang ideal gitu. Karena kalau nggak menginspirasi ya jatuhnya kayak manga anime biasa gitu ya. Tapi kalau dia bisa menginspirasi dampaknya luas gitu. Kita bicara seperti Slam Dunk untuk basket, kemudian ACL 21 ya untuk Amefuto, itu adalah manga-manga anime-anime yang bisa nggak hanya bagus gitu ya secara gambar, nggak hanya bagus secara cerita, tapi dia menginspirasi, dia mengubah. Amefutonya Jepang loh, itu di luar negara-negara Amerika itu bisa jadi peringkat kelima, itu kan ajaib ya. Jadi kalau nggak mungkin salah satu atau dampak paling besarnya mungkin dari manga Amefuto yang sempat meledak beberapa waktu lalu gitu. Nah, menurut saya itu sih. Jadi kalau kita bilang, walaupun saya nggak terlalu nonton Kapten Tsubasa gitu ya, walaupun saya tidak menggemari gitu ya, ya saya nonton, saya tahu ceritanya gitu ya. Tapi menurut saya nggak favorit, tapi menurut saya itu adalah salah satu anime yang ideal gitu. Dia nggak terlalu banyak bicara teknis. Kalau teknis mah kita mending nonton langsung saja gitu. Tapi dia memberikan ketokohan yang kuat gitu ya, memberikan inspirasi bagi anak-anak yang membacanya. Itu menurut saya salah satu bukti bahwa itu adalah anime manga sepak bola yang ideal dan inspiratif gitu Kak Sakti. Oke, memberikan inspirasi. Nah, sementara ini aku ada yang sebenarnya sedikit penasaran dalam artian misalnya ini ada, ini kayaknya bagus nih. Nah, ini misalkan kan kita mengarang-arang lah ya, bermimpi lah misalnya kita dikasih duit terus kita jadi produser suatu anime manga terkait bola, apa yang akan kita bertiga bikin. Nah yang pengen lihat itu nih mungkin ada, kalau misalnya ada mungkin bisa nanti diinformasikan ke saya, itu yang manga soccer tapi dia dalam stylenya one out, dalam artian siasat menangnya itu bukan full di keahlian teknik olahraganya, tapi juga intricate terkait tata tertibnya, peraturan-peraturannya. Nah ini yang menurutku kayaknya unik ini. Nah kalau menurut Om Kon yang penggemar One Out ini bagaimana pendapatnya kalau misalnya kita bikin kayak gitu? Nah itu salah satu yang bikin One Out bisa jadi seperti itu kan faktor di luarnya, bukan faktor olahraga. Itu kan si Tokuchi berusaha untuk menang dengan mengendalikan kompetisinya. Itu kayak kalau misalnya kita kompetisi, oke, kita mau tanding, aduh kalau kita menang nih kita ngelawan juara satunya sana, kita ngalah aja di sini, biar kita ngelawan yang juara dua. Karena sudah pernah terjadi. Sepak bola gajah Indonesia versus Vietnam karena nggak ada yang mau ketemu Singapura. Gol bunuh diri bolak-balik. Nah itu yang akan terjadi kalau kita bikin sepak bola dengan aturan one out. Ya kan? Karena ada itu kalau kita baca di one out, dia udah oke, tak biarin kalah aja.
Tapi terus peraturannya itu gini. Ternyata menjadi menguntungkan karena timnya Tokuchi harus malah ngelawan tim yang lebih lemah gitu. Si Mariners malah ngelawan musuh yang lebih kuat jadi kalah. Ya, mungkin kalau misalnya kita bikinnya lebih ke psikologi ke drama komedi gitu, mungkin masuk ya. Dan karena Indonesia kan sempat diguncang dengan skandal sepak bola perjudian juga kan, kayak kita menang lawan Malaysia 3-0 kalau nggak salah waktu itu di Piala Tiger. Tiba-tiba kita mainnya busuk semua satu tim. Nah itu kamu terima dulu ini. Nah karena yang kita main waktu zaman Peter Witte kalau nggak salah waktu itu, kita main bagus, tiba-tiba lawan Malaysia kendor. Kenapa? Karena waktu itu kita habis ngebantai Malaysia, taruhan judi semua naruh di Indonesia suruh ngalah, dibayar. Nah kalau kayak gitu bisa menurutku juga akan jadi story yang bagus gitu. Kalau nggak terus dituntut sama PSSI karena mencemarkan nama baik. Iya. Tapi kalau misalnya kita menyangkutkan juga sama penggemar nih. Nah, ini kita merepresentasikannya, anggaplah ini kan kita membahasnya anime manga ini menceritakan tentang sepak bola Indonesia lah ya. Ini kita sepakat dulu lah. Indonesia atau Jepang ini? Indonesia aja lah ya. kan untuk menginspirasi masa ya ke Jepang. Ya itu bisa lah, itu kita anggaplah di Indonesia. Nah ini kalau untuk yang penggemar-penggemarnya yang agak unik kalau untuk penggemar sepak bola di Indonesia ini. Nah ini kalau menurut Om Kon ini gimana ini kita misalnya mau membuat suatu anime manga sepak bola? Sebenarnya yang cerita sepak bola ada supporternya itu Giant Kill. Di awal-awal itu waktu Tatsumi pertama masuk tuh pendukungnya kan benci sama Tatsumi karena mencadangkan si kapten sama posisinya digeser. Itu kayak sama kalau misalnya di sepak bola Italia itu mencadangkan Francesco Totti gitu. Itu dosa terbesar pelatih. Rusuh gitu. Jadi kita bisa memang kayak gini juga ya di Jepang ya, kalau melibatkan supporter. Tapi kalau misalnya dari peraturan gamenya sendiri, saya itu suka yang baseball itu apa ya? Pokoknya lupa yang akhir-akhir aku baca. Dia berdasarkan peraturan. Jadi kayak dulu tuh Oliver Kahn, kipernya Jerman, kok pernah ditanya kenapa pertahananmu bagus? Ya karena aku mengarahkan pemain musuh untuk bergerak ke arah yang aku mau. Jadi aku perketat di sebelah kanan, aku buka di sebelah kiri. Jadi aku tahu pasti bola pasti datang dari sebelah kiri, aku tinggal nutup sebelah kiri. Nah itu kan strategi gitu. Nah hal-hal seperti itu kalau bisa ditunjukkan dalam sebuah pertandingan di sebuah anime atau manga itu menyenangkan untuk dilihat. Salah satu yang kalau misalnya nonton serial judulnya Ted Lasso, komedi tentang sepak bola, itu kayak gitu dia bisa menggambarkan kalau jangan dioper ke aku, kamu bikin seakan-akan kamu salah ngoper yang terima orang lain, nanti ke sini, jadi ini akan kosong kayak gitu. Nah untuk bisa membuat story seperti itu, menggambarkan strategi dalam bentuk medium manga maupun anime, itu jujur aja nggak gampang. Itu sebabnya kenapa menurut saya pribadi nggak ada komik basket selain yang mampu menandingi Slam Dunk, karena yang bisa menuangkan strategi peraturan di dalam pertandingan cuma Slam Dunk. Yang lain ya cuma adu skill, adu jurus kayak gitu. Berarti ini Om Kon kayaknya sudah mengarah stylenya itu Slam Dunk ini, atau mungkin ada yang berbeda style Slam Dunk itu? Enggak sih, kalau misalnya di Slam Dunk itu karena satu-satunya yang komik basket ya. Ya. Nah ini kalau misalnya Kakak Arufi tadi kan inspirasi
Terus ini mungkin juga ada yang mau disebutkan terkait style atau terkait penggemar bolanya, fans-fansnya. Kalau ini terkait bagaimana Indonesia ya, kan pertanyaan tadi kita ngomongnya soal belum mana nih Indonesia gitu. Kalau Indonesia itu mau ada, ini mohon maaf ya, ini mungkin sudah skeptis ya. Ini mau ada komik semacam Kapten Bambang lah gitu. terus meledak gitu kan. Itu kayaknya juga sama aja sih kayak gitu. Itu tuh ya benar, itu tuh political will gitu loh. Itu tuh apa ya? Bagaimana pemerintah stakeholder itu merespons dari apa yang diinginkan oleh masyarakatnya gitu, apa yang diinginkan oleh anak mudanya gitu. Jadi kita tuh udah ada liga itu udah dari lama gitu loh. Liga profesional kita mungkin dibandingkan liga profesional Jepang itu lebih jauhan kita gitu. Iya, dulu pemain Jepang tuh belajar di kita. Nah, tuh. Iya, seperti itu gitu loh. Sama kayak Korea juga apa Malaysia dulu juga belajar ke kita dan lain sebagainya gitu. Seperti itu gitu loh. Tapi tetap nggak akan tetap susah gitu loh. Itu tergantung ininya gitu. Tergantung bagaimana masyarakat kita dulu gitu. Inilah. Ini nanti mending ke ini aja. Post record aja Post gitu. record. Ya jelas kalau dari saya sih intinya adalah apa ya? Ya kita kalau mau belajar dari Jepang itu selain serialnya itu meledak ya, entah itu Kapten Tsubasa, Slam Dunk atau Asian 21 gitu. Itu direspon oleh negaranya gitu, direspon oleh pemerintahnya gitu. JFA apa JFL ya? JFA itu bikin gitu ya. Apa namanya? Visi jangka panjang gitu ya. Jepang juara Piala Dunia 2050 gitu loh. Jadi hal-hal 50 tahun ke depan itu tuh udah dipikirkan gitu ketika animo masyarakat menyukai sepak bola gitu. Mereka udah menyasar gitu. Amefuto juga gitu loh. Mereka di posisi 5 saat ini ya. Di mana aneh sekali negara di luar Amerika, di luar target marketnya Amefuto itu tiba-tiba nangkring di posisi 5 besar. Itu kan lucu gitu lah. Apa aneh gitu. Tapi begitulah Jepang gitu. Mereka itu ketika ada potensi dari masyarakat, dari generasi mudanya itu mereka wujudkan gitu. Mereka punya struktur yang jelas, mereka punya program-program yang jelas untuk mendukung itu gitu. Itulah pokoknya. Kita post record aja lah ya, atau post record itu Kak Sakti. Oke. Berarti ini kalau menurut Kakak Rufi ini untuk menggali hal-hal yang di persepak bolaan Indonesia ini agak kurang untuk menginspirasi begitu ya, karena udah animo masyarakat sebenarnya kita sudah ada gitu, banyak yang terinspirasi gede. Sudah banyak yang terinspirasi banyak. Nah gitu. Berarti anak-anak kita tanya anak-anak itulah pengen jadi ini anak-anak penggemar sepak bola, maksudnya yang tadi kan yang ditanya kalau ditanyain pengen jadi olahraga favorit apa gitu, saya yakin lah ya 99% orang akan menjawab sepak bola. Itu yakin itu 90% lah gitu pasti akan menjawab sepak bola. Tapi apakah itu akan menjanjikan bagi mereka gitu untuk berkarir di situ? Ya enggak gitu. Ketika ada tawaran misal iklan sosis gitu, ya masih mending iklan sosis lah gitu ya daripada jadi pemain yang fokus maka menghindari soft drink dan lain sebagainya kayak gitu. Ya kayak gitu mentalitasnya gitu. Jadi ya enggak ya itulah pokoknya. Ini cuplikan sedikit untuk pembicaraan kita di post record. Jadi untuk yang belum jadi anggota premium silahkan mendaftar untuk jadi anggota premium, walaupun saat kita merekam ini masih belum ada caranya untuk mendaftar anggota premium. Oke. Tapi kalau aku lihat memang sebenarnya ya keunikannya sepak bola Indonesia ini sebenarnya ada yang bagus untuk diceritakan sebenarnya. Jadinya ya itulah yang mendasari aku menanyakan terkait ini, misalnya kita ada suatu kesempatan untuk membuat begitu, itu kayaknya cocok nih kalau misalnya kita bikin terus kita coba apa sih, misalnya dananya tidak ada batasan, kemudian kita bisa menunjukkan atau berkreasi semaksimal mungkin. Nah itu kayaknya cocok. Tapi ya ini kan kita ada point of view yang mau dilihat dari mana. Kayak ada
film yang judulnya Goal itu kan dari sisi pemainnya kan yang dia kehidupan dia tergoda, oh dia sukses atau tergoda foya-foya, tergoda mabuk-mabukan dan sebagainya dari sisi pemain, atau mau dari sisi manajemen klub itu seperti yang Ted Lasso tadi, atau dari sisi apa. Kalau aku pribadi ya karena cenderung suka psychological manga, aku malah tertarik untuk kayak match fixingnya gitu loh. Ya itu lumayan itu kayaknya tuh. Jadi kayak ada dua kubu yang istilahnya saling berusaha menang gitu. Kayak si bandar dia bayar pemain untuk mengalah, si pemain yang punya dana besar dia berusaha nyogok pemainnya untuk menang, atau pemain di tim lawan untuk mengalah. Terus bagaimana cara mereka mendapatkan keinginan masing-masing tapi tidak ketahuan. Kalau yang di Indonesia lawan Vietnam pun ketahuan. Nah, ngoper ke kiper terus kipernya kesandung terus gol. Gak masuk akal. Oke lah satu kali. Terus pihak lawan melakukan kesalahan yang nggak sengaja nangkep terus bolanya jatuh ke dalam gawangnya sendiri, kan nggak mungkin gol bunuh diri balas-balasan. Itu. Nah, gimana caranya biar nggak ketahuan? Nah, itu mungkin serunya dipikirkan oleh screenwriter-nya itu. Gimana ya biar menarik itu, nggak bodoh itu story. Jadi inget manga judulnya Sugoyo Masaru-san kalau nggak salah. Dia lebih genre action, tapi dia fokus ke teknik bagaimana mengalihkan perhatian lawannya. Karena kalau lawannya terdistract, dia menang. Yaitu martial art style-nya seperti itu. Jadinya yang fokusnya ke arah yang itu, bukan benar-benar menghajar lawannya. Ini agak lucu juga kalau misalnya cerita jadinya seperti itu. Jadinya bagaimana teknik untuk kalah tapi tidak ketahuan. Misalnya di suatu dunia yang isekai lah, anggaplah kayak gitu. Ya, tapi untuk ini kayaknya kita bisa coba misalnya untuk tonjolkan dulu. Ini kira-kira kalau misalnya untuk kata-kata yang terakhir, Om Kon kira-kira apa yang mau dicoba tonjolkan ke pendengar kita? Saya sendiri itu sering gitu ya, terpengaruh oleh bahan yang saya baca. Kalau lagi baca Giant Killing kayak pengen main bola, baca Slam Dunk lagi pengen baca basket lagi, baca Ipo pengen baca tinju gitulah. Nah, menurut saya sport manga itu ada alasan kenapa merupakan genre yang paling sangat populer, salah satu yang paling populer kan, karena di situ ada kompetisi, ada drama, ada kejutan-kejutan, dan terlebih lagi biasanya di manga yang bagus itu dia tipe gambar itu dinamik gitu. Terasa dia bergerak, jadi nggak membosankan buat dibaca. Tapi jujur aja nggak banyak sekarang manga sport yang bagus, jadi ya ending-endingnya baca lagi. Saya membaca kecuali yang bawaan lama ya, kayak Hajime Ippo itu kan nggak tahu tamat kapan itu kan, tapi itu masih sport manga terbaik saat ini buat saya. Itu aja. Oke, itu tadi dari Om Kon. Kalau dari Kakak Rufi mungkin ada yang terakhir mau dicoba contohkan begitu? Ya, karena ini masih akan, atau mungkin ketika ini ditayangkan sedang atau setelah Piala Dunia, ya saya kita cobalah gitu loh. Kita sebagai bangsa yang besar itu melihat bagaimana Jepang itu bisa memanfaatkan anime hype histeria dari sebuah manga gitu ya. Dari satu manga itu Kapten Tsubasa itu mengubah sejarah sepak bola mereka gitu ya. Dari dulunya itu tidak diketahui atau jarang orang tahu sepak bola, kemudian berkembang mempunyai liga profesional, kemudian mulai merangkak rankingnya dan akhirnya menjadi peserta tetap Piala Dunia dan akhirnya bisa mengalahkan tim-tim raksasa Eropa itu kita cobalah gitu melihat bahwa itu loh sebenarnya pengaruh dari salah satu pop culture yang sedang kita bahas gitu loh.
bagaimana sebuah manga atau anime itu ternyata bisa memberikan dampak sedemikian besar gitu loh. Sedemikian besar. Tentunya nggak cuma karena manganya doang ya, tapi ya dari banyak pihak yang menyambut uh, anime hegemoni itu gitu loh. Bukan hanya dibiarkan saja terus langsung dimonetisasi dengan apa ya? Dengan hanya kalau saya lihat kan kadang ketika ada hype gitu ya, ketika ada keseruan gitu kan cuma dimonetisasi sesaat gitu, cuma dikomersialisasi saat misal dibikinkan liga gini gitu ya cuma untuk narik atau mungkin dengan keuntungan yang sebentar gitu loh. Tapi Jepang itu enggak gitu loh. Dia mulai dari regenerasi, mulai dari penjenjangan liga gitu. Mereka mulai dari pendidikan, disiplin dan lain sebagainya. Enggak cuma kita suka sepak bola, yuk bikin yuk liga yang tadi sudah dijelaskan oleh Om Kon panjang lebar bagaimana kekocakannya kayak gitu. Enggak cuma kayak gitu loh. Nah, ya karena ini masih Piala Dunia dan Indonesia untuk sekali lagi gagal maju ke Piala Dunia 2026 dan gagal jadi tuan rumah. ya jangan sampai kita jadi peserta Piala Dunia ketika jadi tuan rumah doang gitu loh. Kita cobalah gitu introspeksi diri untuk bisa memanfaatkan animo kesenangan rakyat Indonesia terhadap sepak bola untuk bisa pertama bisa meningkatkan prestasi kita gitu, tidak hanya jadi penonton tapi jadi peserta juga gitu loh di kancah internasional gitu Kak Sakti. Jadi kayak diplomatis banget. Iya, ini dari diplomat Kakak Rufi. Ini kalau dari saya sendiri terkait soal bola, untuk olahraganya terus terang memang saya kurang menikmati. Jadi ya cuman penonton saja dan tidak ada satu keinginan untuk mendalami juga. Paling ya hanya melihat sekilas lalu lah begitu. Ya paling cuman menikmati misalnya waktu Piala Dunia atau mungkin Asian Games misalnya, atau mungkin yang baru-baru ini mungkin baru naik daun pemain lokal kita, nasional kita, itu mungkin mengikut nonton saja. Nah itu kalau dari saya kalau terkait olahraga yang aslinya. Tapi kalau soccer ini yang dari animanganya ya bisa menikmati, karena terus terang aku melihat ke bagaimana pengarangnya menjabarkan suatu tekniknya lebih ke arah yang itu yang aku biasanya nikmati begitu. Jadinya kayak kalau misalnya ideal mungkin yang aku misalnya mau bisa buat sendiri ya selain yang tadi yang kayak stylenya One Out, mungkin juga misalnya kayak genre action yang tekniknya sendiri itu perpanjangan dari karakter orangnya mungkin. Nah itu yang menurutku cukup unik yang bisa ditonjolkan dari anime soccer ini. Ya bisa dibilang ini semua cuma perspektif kami lah. Nah, tapi bagaimana dengan kalian? Apa kalian juga penggemar anime soccer? Apakah menurut kalian anime soccer ini masih bisa menginspirasi diri kalian? Mungkin kalian juga punya suatu cerita ideal anime soccer yang berharap ada yang bisa memproduksi begitu? Silahkan tulis semuanya di kolom komentar, kami jelas penasaran. Tapi untuk sekarang, terima kasih sudah menemani kami mengobrol, and I hope you have a great day.